banyak mati juga. Banyak mati. Iya. Sampai harus ditangkap. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, Matangkan. Jadi selamat pagi, sekarang di pukul 3 waktu Indonesia bagian timur. Kita akan menuju ke Kampung Yame, di mana Kampung Yame ini terletak di distrik Asgon dan jaraknya sangat lumayan jauh ya. Jalannya sendiri ini kurang lebih seperti Kombut waktu kita di Bovendigul. Kita berharap cuaca hari ini tidak hujan, karena kalau misalnya hujan itu sangat berbahaya buat perjalanan kami. Dan tentunya bisa menyebabkan kita terhadang, kabar buruknya mungkin bisa tidur di hutan. Tapi kalau misalnya lancar, waktu tempuh kurang lebih 7-9 jam. Oke, kita akan bergerak dengan rombongan kurang lebih 4 mobil. Tentunya kita mengangkut personil dan kita juga beberapa logistik. Untuk logistik sendiri, sembako sudah kita drop jauh hari. Untuk bahan baku masak juga sudah kita drop juga hari. Sebentar lagi kita akan jalan, semoga lancar. Bismillah. Perjalanan sangat panjang, ya. Kita nggak tahu, takutnya kalau misalnya nginep di hutan, ini ada baiknya kita sarapan dulu deh. Udah sehat, Gi? Siap. Bisa. Udah penting, Bos. Yuk, sarapan yuk. Makanan-makanan pos lah ya. Nah. Udah mewah ini. Biasanya telur kaldu. Nah, ini ada kacang panjang. Alhamdulillah. Oke, bersama dengan Pak Syop kita, asli Bali, beli gede ya. Pak Syop, untuk hari ini perjalanan kurang lebih berapa lama untuk mencapai lokasi? 8-10 jam. Wow, seru sekali ya. Dan kendaraannya memang harus yang kendaraan sudah dimodifikasi ya? Betul sekali. Oke, artinya yang ditinggikan. Siap, betul. Kalau pakai mobil double cabin biasa nggak bisa? Kali 4 biasa masih standar tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan terjebak. Harus terjebak dan bakal rusak. Tapi sebenarnya dari jalur darat kita juga mempunyai opsi untuk air. Ada jalur sungai, rawa, itu menempuh waktu kalau menggunakan speed sekitar 6 jam. 6 jam. Menggunakan belang bisa 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Oke, kita memilih opsi darat dan semoga lancar ya. Siap. Perjalanan panjang dan masih tanda tanya, sampai atau tidak harus kami tempuh. Beranjak dari subuh adalah pilihan terbaik. Berharap cuaca pun mendukung agar kami benar-benar sampai dengan selamat di distrik tujuan. Apa opsi terburuk bagi kami? Terpaksa tidur di hutan. Memang kita menyewa mobil sipil ya untuk kali ini, dan semua mobil sudah dimodifikasi lebih tinggi. Bersama dengan supir kita, driver Kirintas Papua, Andi, anak SMA kelas 3, tapi udah nyetir deh, dan sering nyetir juga Asgon ke Kepi. 9 jam sampai ya? Iya, Mudah-mudahan. kalau kering bisa 6 jaman. Kalau basah total, Kalau basah ya bisa 10, bisa 9, tergantung kondisi jalan. Apalagi kalau kita rombongan begini kan baku tunggu. baku tunggu, Iya. bukan baku hantam loh. Ini kalau misalnya untuk masyarakat sipil kita juga bisa angkut. Bisa. Satu orang kena berapa? Satu orang kena 700. 700.000. Iya, duduk dalam. Duduk dalam. Kalau duduk di bak, bisa 400-an. kalau duduk di bak 400-an. Iya, Duduk dalam sini 700. 700.
Dalam banget ini, gila. Ya Allah. Oh shit. Mobil kita. Ini yang bikin lama ya pas. Iya bang. Ini perut masih jauh kali bang, sumpah nih bang. Kenapa bang? Nyangkut? PPN 12%. Tidak hanya jalur air dengan minimnya transportasi, jaringan telekomunikasi, serta pembangunan infrastruktur mandek disebabkan kekurangan anggaran dari Pemkab MAPI, sehingga kewenangan jalan diambil alih oleh provinsi. Pelintasan kami sebenarnya tidak terlalu jauh, bahkan tidak sejauh Jakarta menuju Bandung. Tetapi dengan jalan yang rusak, masyarakat sering terjebak berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari di sini. Ditambah lagi biaya pengangkutan yang sangat mahal untuk melintasi area ini. Biasanya, supir mematok harga 700.000 sampai 1 juta per orang dan harus berdesak-desakan dalam mobil double cabin termasuk di bak terbuka. Untuk kali ini, kami mencarter 4 mobil, di mana setiap mobil dipungut biaya sebesar 7 juta rupiah. Sebuah pertanyaan pun muncul, sampai kapan masyarakat miskin kita dibuat sesengsara ini? Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau ini bukan Indonesia? Jalan kayak gini dalam ini. Lebih membutuhkan. Iya. Harusnya kita snack-snack ini buat adik-adik ya. Tapi Karena kita sudah terjebak berjam-jam, ternyata kita juga membutuhkan. Halo. Dan Kom, gimana nih? Ini pertama kalinya atau sudah berapa kali ke Asgon? Pertama kalinya. Pertama kalinya? Pertama kalinya. Waduh. Dikasih surprise seperti ini. Luar biasa. Di sini itu ya mau berbuat baik pun susah, guys. Mobil kita udah nyangkut nih. Ini tuh masih belum seberapa ya. Nanti ada satu jalan lagi yang kurang lebih 1 kilo. Itu tanah merah dan sepanjang itu jalannya benar-benar rusak. Jadi kalau ini masih putus-putus, kita bisa laluin, kita bisa tarik menarik. Nah di situ tuh yang kita khawatirkan. Kalau cuacanya lagi kering banget sih enak. Cuma semalam hujan. Jadi kalau 4-4-nya nyangkut ya, ganti kampung kita. Kayak main tebak-tebakan jalur mana yang paling enak dilewatin. Jadi kalau udah nyangkut udah gitu. Nah, kita dapat jalur yang benar. Hampir 2 jam kita menunggu. Akhirnya mobil kita sudah keluar. Tapi di depan masih menunggu kita. Kita nggak tahu nih di depan seperti apa lagi nih. Ini dia mobil kita nih. Ya, mamae.
Oh, siling sambung saja, dekat saja. Baru jalan nyangkut lagi. Dari tambang. Yes. Yes. Nah, biasa kayak gini tuh lagi cari jalan kira-kira bagian mana yang enak dilewatin dan nggak berpotensi buat terjebak kita ini. Wah, mantap. Jadi ini pengalaman pertama kita nih ya. Ini bener-bener gua melintasi Trans Papua yang super ekstrim panjang. Sebelumnya gue pernah di Bintuni sampai ke Manokwari. Itu 10 jam tapi jalannya masih oke lah. Tapi cuma memang capek di perjalanan karena kita menggunakan truk tentara. Terus kita pernah di Kombut sekitar 5 jam tapi menggunakan motor. Untuk kali ini bener-bener jalan Trans Papua seperti yang biasa kita lihat-lihat di TV atau di mana ya. Cuma sayang di sini belum dibangun sama pemerintah ya. Jalan di sini belum diperbaiki. Kita berharap ke depannya pemerintah bisa membangun jalan trans ini nih ya, karena sangat dibutuhkan sama masyarakat di Mapi, Asmat, karena jumlahnya memang sangat banyak populasinya. Ini hancur sekali nih. Sekarang agak gerimis sedikit. Kata driver kita kurang lebih 20% lagi kita akan sampai. Dengan catatan nanti di jalur Tanah Merah tidak terjebak kitanya. Kalau terjebak bisa lebih dari 5 jam sampai 5 jam kalau terjebak. Kalau tertanam. Kalau tertanam 3 jaman. Satu jam lagi bos. 1 jam lagi kita sampai. Akses yang rusak parah menyambut kami. Malamnya jalan ini telah diguyur hujan untuk menghambat laju kami. Kendaraan kami terjebak dalam lubang genangan dan lumpur, membuat perjalanan ini terasa lama dan melelahkan. Akhirnya kita sampai juga. Sekarang kita akan silaturahmi dengan pos di sini. Akhirnya kita sampai juga di pos Asgon. Wow. Mantapnya. Kita bisa berhasil sampai di sini berkat dengan petunjuk jalan dari Usman. Anaknya berapa? 1 Bang. 1. Udah sekolah anak? Belum. Belum. Tinggal di sini toh? Tinggal di sini. Mantap. Gimana? Pantat aman? Mantap bos, perjalanan 9 jam kita. 9 jam. Siap. Capek bos? Capek. Mending joget TikTok. Bener gak gampang Gak gampang bos. Kalau kalian mau jadi konten kreator, gue saranin jangan menjadi seorang Bobon Santoso. Kalau sakit minta bantuan sama kakak-kakak tentara kita. Orang ini selalu biasa begitu. Mama senang ada kakak-kakak tentara kita di sini. Lebih bangga wah. Senang mama. Ini buat mama. Enggak, ini buat mama. Aduh, Tidak, mama. Mama, terima kasih sudah tulus mau ngasih saya mahkota dan ini noken. Mungkin bagi masyarakat kita ini adalah boleh dibilang seperti harta benda ya, karena memang dengan segala keterbatasan harapan satu-satunya mereka untuk mendapatkan uang salah satunya tentunya bikin noken dan menjual kepada orang-orang yang pengen nokennya. Nah ini kesempatan juga bisa kita kasih bantuan ke mama juga. Aduh, ya. terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Bersama dengan 2 adik kita TBO ya. TBO kepanjangan dari apa? Tenaga bantuan operasional. Tenaga bantuan operasional. Siap. Seperti Egi waktu di Yonkaf 6 terakhir ya. Siap. Di Winnie. Siap. Nah, Deki dan Andi ini adalah TBO yang ada di pos kita ini nih. Jadi memang suka bantu-bantu di sini. Kamu udah nggak sekolah? Bukan nggak sekolah, memang tidak sekolah dia ya. Umur juga lupa. Golongan darah lupa.
Papa mama Swasta. nggak tahu. Kalau Andi sekolah kelas 5 SD. Nah ini kelas 5 tapi tidak bisa baca tulis. Nah begitulah. Sekarang kita rencananya pengen beliin mereka berdua pakaian satu style ya. Kita mau makeover mereka. Nah ini nih abang asuh. Ini TBO 5 tahun 5 batalion. Kalian harus belajar dari dia. Dua-duanya rajin ya bang ya? Rajin luar biasa. Pagi cepat bangun mah. Pagi cepat bangun, bantu-bantuin kita. Jadi kayak Egi lah waktu itu kita ketemu di pos Winnie. Tadinya kita rencananya mau rekrut mereka berdua nih. Cuma kebingungan juga kita. Yang satu masih sekolah, ini belum tentu keluarga izinkan. Sedangkan yang ini tidak ada keluarga, udah pasti bisa sebenarnya. Cuma tidak ada KTP akta lahir. Mau sekolah? Mau. Beneran? Mau bang. Ini kalau sumpah dia, ini kalau masuk kelas berapa ya? Mau nggak mau kelas 1 lagi dong bang. Ini bang, kemarin dia mau sekolah pas di hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, dia maunya gitu bang. Oh, Dia enak kamu ya. Senin kelas 1, Iya bang. Selasa kelas 2 gitu ya. Bang kayak besar-besar begitu bro, ibu guru bisa kasih lompat bang. Iya. Iya kayak sebesar tuh bisa kasih lompat bang. Nah, jadi kebetulan di sini ada rumah sakitnya lumayan besar ya. Kita mampir dulu, kita mau lihat aktivitas rumah sakit. Halo. Ini untuk ukuran rumah sakit di distrik pelosok ini tergolong bagus sekali. Karena ini harapannya kan melayani 3 distrik. Artinya satu rumah sakit ini siap menopang berapa jiwa dok? Kalau dari segi tempat tidur kita bisa kita 30 tempat tidur bisa. 30. Untuk dokter sendiri ada berapa dokter yang akan melayani di sini dok? Di sini masih 2, tetapi rencananya sudah ada kita mintakan, bahkan provinsi juga mau kasih tugas dokter untuk masih teman. Saya kan sudah muter-muter nih. Saya tahu kalau kampung di sini kan di daerah kita ini listriknya tidak 24 jam. Ya. Itu bagaimana dong rumah sakit ini? Apakah punya mesin sendiri? Nah, ini kita lihat salah satu tantangan kita di sini, lampu PLN masih 9 jam. Sementara kalaupun kita menggunakan mesin kita hanya terbatas, nggak mungkin kita 24 jam mesin kita. Oke. Nah, jadi harapan kita sebenarnya PLN itu bisa full 24 jam. Walaupun nggak 24 jam, setidaknya 12 jam supaya gantian dengan mesin kita. Oke, dari 9 jam menjadi 12 jam. Jam. Di sini sebenarnya alatnya sudah sangat cukup untuk beraktivitas di sini. Operasional. Cuma semua alat itu tidak akan berfungsi kalau tidak didukung listrik. Ya. Dulu ini pasar. Iya, dulu pasar. Dialih fungsikan ya. Jadi sebenarnya untuk listrik kita sini sebenarnya sudah cukup juga untuk operasional 24 jam untuk di wilayah distrik kita ya. Siap. Cuma lagi-lagi kita butuh izin. Izin dari regional. Regional dari Merauke. Jayapura. Jadi kalau misalnya izinnya sudah diberikan, artinya sudah tinggal disalurkan listrik 24 jam ya. Ini kan rumah sakit satu-satunya nih Iya. untuk 3 distrik. Ini kalau misalnya beroperasional udah pasti senang sekali dong ya. Iya. Biasa kalau dulu sakit kemana? Biasa rujuk ke Merauke. Wah, Kepi juga kan barusan. iya Kepi Iya, juga baru. dan itu juga jauh ya. Iya. Pesawat. Kemarin mama saya tuh dirujuk ke sampai Jayapura. Biayanya besar sekali dong. Iya. Jadi kita harap rumah sakit ini segera ya. Iya. Dan 24 jam listriknya. Amin ya. Amin. Amin. Supaya kita jangan repot-repot, kadang orang banyak mati juga karena tidak ada biaya tuh untuk pergi berobat. Iya, banyak kematian seperti itu ya. Iya. Iya, karena dari jalan juga belum lagi biaya. Iya. Sudah masyarakat kita susah, masyarakat serba kekurangan, Iya. mahal, transport dan lain-lain masih terbatas. Iya. Iya. Dengar, itu, tolong rekan-rekan. Sampai juga, ayo kita beli baju, yo. Nah, ini mau? Tidak mau, Bang. Nah, oke, kamu pilih baju, celana, sama sepatu. Oke? Ayo, let's go. Gila, $28.000. Tuh. $28.000. 300 juta lebih, coy. Masa sih? $20.000 $8 ini. Iya, 300 juta. Ampun, Bang. Enggak ada ya. Ampun, tagnya salah ya. Dari celana dia. Bingung dia.
Sekarang kita mau ngambil daging rusa 12 kilo. Jadi kita di sini nggak ada freezer, kita nitip di warga. Sansan gimana? Masih kuat? Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, kita hanya bisa berpasrah dan berdoa. Semoga diberi kelancaran. Di kampung kita sini estimasi masyarakat ada berapa Kurang lebih bisa sekitar sampai 700 untuk di satu kampung ya? Iya betul. Jadi kalau untuk pos kita ini menaungi satu distrik. Satu distrik itu. Satu distrik itu ada berapa kampung? Ada 18 kampung. Ini kalau ditotalin berarti puluhan ribu orang. Betul sekali. Satu pos kita ini? Iya. Luar biasa. Tapi masyarakat ini nih ya yang biasa terjadi kalau di pedalaman pelosok Papua, kalau ada masalah keluhan dan lain-lain pasti lapornya ke pos Satgas. Katanya ada info ada mama-mama jualan di sini tadi Iya, ya. betul. Pasar tradisional ya. Pasar tradisional. Nah, jadi kita mau lihat apa yang dijual sih. Karena besok kita mau masak, siapa tahu kita bisa membeli bahan-bahan yang ada di sini ya untuk kita kolaborasikan dengan masakan kita. Halo. Ini ada listrik. Oh, ada listrik kalau di sini ya. Iya, tapi sampai jam 2 Iya, malam. sampai jam 2. Oke, dari pagi sampai jam 2 malam. Dari jam 5. Jam 5. Jam 5 sampai jam 2. Oh, kalau di pos kita 24 jam. Enggak. Iya sama, ikut juga. Ikut juga kita ya. Kita punya solar panel mungkin. Solar panelnya sudah ini, hanya kurang besar ini ya. Oh, tapi kalau misalnya kita buat antisipasi itu berarti menggunakan genset. Ya betul. Ya intinya untuk penerangan yang jaga saja yang kedua. Jaga saja. Betul. Ya. Ada mama-mama kita. Shalom. Sore. Mama, ini tempat lapak ini ada sewa? Tidak ada? Tidak ada. Gratis ya? Oh, ini siapa yang buat? Kepala kampung ya? Iya. Jadi total di sini ada 13 mama yang jualan di lapak kita sini. Luar biasa nih. Dan Ki, biasa kalau mama-mama kita penjual di sini, apakah sering dapat gangguan? Misalnya ya mungkin orang mabok, seperti itu. Ada juga? Banyak sekali. Ada ya mama ya? Makanya sering juga laporan ke pos, makanya segera setelah dapat laporan kita langsung segera turun untuk bantu. Oh, kalau gitu kita beli saja ya. Semuanya di sini ya. Ini semua 200.000, boleh? Boleh. Yeay, langsung saja mama. Yeay, senyum dong. Nah, mama 200.000 semua, boleh? Mama 200.000, semuanya 200.000 ya. Oke, gulung tikar semuanya, tutup. Mari. Yang itu 70.000. Minyak 70.000 1 liter ya, kurang lebih ya, 1 liter lebih dikit ya. 70.000. Inilah Papua ya. Ini kalau di luar Papua mungkin 20.000, di sini 70.000. Mama bawa pulang ya. Siapa yang belum dapat? Mama udah dapat? Belum. Mama udah dapat? Sudah. Sekarang boleh pulang semuanya ya. Makasih ya. Saya cuma mau ngambil satu, boleh? Saya mau ambil nanas yang di depan saja ya. Nah, terima kasih ya, sudah sore pulang ya. Ayo bongkos semua bawa pulang. Mama, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ini nanasnya kita bawa pulang dan Kia. Oke. Jadi kita sedang ada di pelabuhan. Jadi boleh dibilang Asgon ini cukup unik ya. Karena juga lumayan banyak pendatang atau transmigran, dan kita lihat masyarakat sini sudah sangat membaur, artinya toleransi di sini juga sangat kuat. Suami istri? Ya. Kakak nama siapa? Anis. Anis. Kalau untuk kerja di sini kerja apa? Kata Anis. Kayu Bahar. Mencari kayu baru. Biasa jual kemana?
Sekitar sini saya. Sekitar sini. Mahal kah? Mahal. Per ons berapa? Kalau 1 ons bisa kena 2-3 juta. Udang dapat udangnya coba lihat Mama. Ini udang kita. Sorenya atau sehari sebelum kegiatan memasak kuali merah putih, kami melakukan prepare masak, mulai dari mengecek alat masak, bahan baku yang terdiri dari bumbu dan daging, logistik sembako, dan juga briefing kembali termasuk dengan para prajurit Yonif 141. Memang, di beberapa lokasi tertentu di Papua, kami membagi pekerjaan dalam beberapa hari. Tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi, selesai dengan tepat waktu, dan kegiatan terlaksana sesuai prosedur, baik dari memasak sampai faktor keamanan. Hanya lihat Bang Bubun di layar katanya, sekarang lihat langsung. Baru-baru lihat masak apa ya? Kambing 3 ekor ya. Kambing 3 ekor. Kalau Ini Bang Bubun yang biasa masak enak itu. Kalau nonton langsung bilang lapar. Ya. Besok kita masak, nanti kita makan bersama ya. Ya. Jadi warga sini dengan pos tuh hubungannya sangat dekat ya. Setiap sore warga ngumpul, kebetulan di samping pos kita ini ada taman baca, ada taman yang memang didirikan sama rekan-rekan kita. Bahkan kita juga ada penyulingan air diberikan secara gratis buat masyarakat kita di sini nih. Pagi, hari ini kita sudah berada di distrik Asgon dan tentunya di hari ini kita akan masak, menyapa dengan warga di kampung Yame. Kita menuju ke kampung Yame, di mana di sana di kampung itu kurang lebih sekitar 700 jiwa ya, 700. Betul. Jalan menuju kampung Yame. Kalau mobil ini masih ringsek, ini terpaksa harus jalan lebih bisa hampir 2 jam. Dengan Bapak kepala kampung kita di sini. Yame. Bisa langsung diminum. Itu sumurnya. Oh, sumurnya. Langsung minum kah? Ya, langsung minum itu. Jembatan tradisional kayu ini panjangnya kurang lebih hampir 200 meter. Nah, ini salah satu akses nih warga kita di sini. Ini untuk biaya pembuatan jembatan lumayan tinggi juga ya di sini ya. Kurang lebih minimal bisa 500 juta di sini. Tapi kata Bapak Kepala Kampung kita, proposalnya sudah diajukan kepada Pemda. Mudah-mudahan ya dari Pemda MAPI bisa segera merealisasikan buat pembangunan jembatan ini. Jadi kita sedang dibopong warga nih sama rekan-rekan 141. Kakak, berat kah kakak? Berat kah? Ya, desa setahun 1 miliar lebih ya? Ya, 1 miliar 500 sampai 600. Wow. Untuk pencairan 2 kali? Ya, 2 kali.
Biasa digunakan untuk apa? Ini Untuk dana desa. kegiatan kampung, terus kita memberikan Hak-hak masyarakat kita ya. hak masyarakat. Berarti boleh dibilang dana bantuan dari negara ya, Ya. langsung didapat ke masyarakat di sini. Iya. Berbentuk uang cash biasanya. Ya, yes. Satu kakak kalau di sini kita bisa dapat berapa itu? Satu kakak. Begini Pak, kalau per orang. Begini toh, kalau kita ini kan dikasih, dia punya persyaratan kan, yang menerima, yang berhak menerima. Sedangkan saya dari pimpinan dengan teman-teman, kita ambil komitmen, kita membagi rata 281 dibagi rata. Dan dia 281 orang? Ya, jadi dia kenanya 400 sampai 500 ribu? Ya. Oh, satu orangnya 400 sampai 500 ribu? Iya, betul. Oke. Kita bagi rata. Dibagi rata. Jadi sisanya juga buat uang kas desa ya? Ya. Diperlukan untuk seperti pembangunan dan lain-lain ya? Ya, betul. Shalom. Kami mau terima secara adat dengan suatu penghargaan sebagai ucapan terima kasih. Kampung kami adalah kampung hutan. Namun Tuhan memberkati antar Bapak ke sini bersama-sama untuk membangun di negeri kami Indonesia ini. Terima kasih secara adat dari kampung kami. Sebagai persahabatan, saya memeluk Bapak, izinkan saya secara adat kami. Gimana? Nanti luar biasa. Meriah sekali penyambutannya Bang. Siap. Halo, selamat siang adik-adik. Selamat siang. Sudah pada makan belum? Belum. Akhirnya ketemu dengan adik-adik lagi. Dan sudah dibuatin tenda juga oleh masyarakat. Begitu antusias saudara kita yang ada di sini, termasuk dengan tarian penyambutannya luar biasa. Jadi terima kasih buat rekan-rekan Satgas 141 yang sudah memilih tempat buat kegiatan di sini. Ini luar biasa sekali ya, bisa menyapa kembali masyarakat di pedalaman Papua kita. Oke, sebentar lagi kita masak. Sudah lapar? Sudah. Shalom semuanya. Jadi Kakak Bobon memperkenalkan diri, Kakak Bobon dari Jakarta. Kakak Bobon juga bingung kenapa bisa sampai di sini. Ternyata begitu Kakak Bobon pikir-pikir, ternyata ini berkat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengantar Kakak Bobon dengan kakak-kakak Satgas bisa mampir di sini. Jadi senang sekali hari ini Kakak Bobon akan masak. Masaknya jumlahnya sangat banyak, ini sangat cukup buat masyarakat kita di kampung kita ini. Dan kegiatan hari ini semoga berlangsung dengan lancar ya. Semoga Tuhan memberkati kampung kita. Jadi sekali lagi terima kasih Mama, Papa sudah diizinkan buat kegiatan hari ini. Kita akan masak, kita akan nikmati bersama. Ini adalah pesta kita bersama. Oke, jadi kita akan masak rusa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Sebagai Bapak, saya menerima sebagai anak kami di kampung Yame. Secara utuh, 100%. Di hari ini, cuaca yang cerah ini, Allah memberkati kita semua. Sehingga kita punya negara ini bisa dibangun dengan tulus hati. Bukan saja di kampung Yame atau di Papua Selatan atau di Papua. Namun di negara ini bisa menjadi kesejahteraan, damai, sejahtera, sampai dengan yang kita harapkan.
Terima kasih YSP Motorindo yang telah mensupport misi kali ini. Dengan kerendahan hati, izinkan kami meminta kalian untuk memfollow akun official YSP dan mengucapkan terima kasih di postingan terbaru mereka. Di depan kita sudah ada dompeng kalau di masyarakat sini disebutnya ya. Tapi kalau di kita biasa genset, ini kita serahkan kepada Kampung Yame. Ini tentunya dari donasi kalian yang sebelumnya di Kuali Merah Putih Papua sebelumnya. Ini kita belikan 1 set. Ini dengan dinamonya Bapak ya. Dan selain ini kita akan kasih hadiah yang lain. Boleh coba nyalain? Bapak Pendeta, gereja kita ini bisa menampung berapa banyak orang? 1050. Tapi ini tidak muat. Tidak muat ya? Ada yang di luar? Ada yang di luar. Ini gereja kita, gereja yang sangat tradisional, sangat sederhana. Walaupun sederhana, kasih Kristus kita di sini mulia. Benar ya? Umat kita di sini tuh sangat antusias ya kalau untuk ke gereja. Totalnya 1000 lebih, tapi kita bisa lihat daya tampung ini mungkin cuma sekitar 200. Sisanya di luar. Sekarang kita mau kasih hadiah lagi, boleh? Boleh. Gimana kalau misalnya kakak Bobon, adik Bobon, anak Bobon kasih hadiah untuk perbaikan gereja kita? Bolehkah? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, kita donasikan dari penonton Kuali Merah Putih 100 juta untuk gereja Kristus Bangkit. Bapak Pendeta, ini kan uangnya kita bantu untuk perbaikan keperluan dari gereja kita. Bapak Pendeta, nanti mohon dipergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk uangnya sendiri, kita kan tidak bawa uang. Karena kan memang susah toh, ATM susah dan lain-lain. Kita akan titipkan 100 jutanya ke Danki, ke pos. Pos kita tahu? Tahu. Pos kita gimana? Danki kita sama anggota-anggota mantap. Mantap. Misalnya perbaikan gereja ini mungkin habisnya 50 juta. Masih ada sisa 50 juta, itu bisa dimanfaatkan untuk beli yang lain-lain. Mungkin speaker, mungkin bisa beli patung Yesus Kristus, Bunda Maria, atau mungkin beli genset tambahan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hanya itu hadiah yang bisa kita berikan ya, Bapak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Secara khusus kami bisa titipkan salam manis untuk Bapak Presiden. Siap. Prabowo tetap melindungi kami dan kami siap apapun diatur secara negara dalam Nusantara kami ini. Siap diatur ya pemerintah siap ya. Diatur. Demi kepentingan rakyat bersama. Ya. Demi kesejahteraan rakyat Papua. Yeay! Terima kasih. Kita juga memberikan sembako untuk saudara kita di sini, total 200 lebih kakak ya dan dia. 180 sobat. Jadi kita akan memberikan sebagian di sini, sisanya mungkin nanti dibantu oleh kepala suku kita untuk mendata siapa yang belum dapat di sini ya. Terima kasih semuanya ya. Kita bagi-bagikan sembakonya ya. Hari ini kita masaknya rendang, rendangnya sendiri rusak. Jadi untuk mengalokasikan atau mengadakan rusa ini di kawasan di sini tidak mudah ya. Rusa ini harus kita pesan jauh hari, bahkan sebagian kita bawa dari Merauke untuk kita hadirkan, tentunya dinikmati oleh saudara kita di sini. Sedangkan untuk sapi memang agak sulit di sini. Yang banyak tentunya seperti ayam. Untuk ayam sendiri di sini kebanyakan ayam frozen. Nah, jadi supaya tetap kualitasnya bagus, akhirnya kita memilih masak rusa. Bahkan hampir semuanya kita memilih masak rusa. Di sini total kurang lebih 200 kilo. Ada sebagian yang kita masak di sebelumnya, tidak di Kuali ini. Oke, kita tambahin bumbu-bumbu di sini. Oke, kita aduk-aduk sekarang. Jadi dengan Bapak suku kita, namanya siapa Bapak? Bonifacius Jupio. Bonifacius Jupio. Bapak, saya kan dari Kepi ke sini, jalurnya sangat susah dilalui dan sangat mahal. Ya, betul, jadi Pak. di sini apa-apa mahal? Di sini yang paling mahal itu yang pertama beras. Beras? Minyak. Minyak ya? Solar gitu ya? Solar, terus rokok.
rokok. Ya. Jadi karena memang aksesnya sangat susah sebenarnya untuk jarak kita sendiri sebenarnya cukup pendek ya. Setelah kita cek jaraknya itu 50 sampai 70 km. Jadi tidak panjang sekali, tapi kita perlu waktu tempuh kurang lebih bisa 9 jam sampai 12 jam. Itu pun kalau dengan kondisi mungkin hujan sedikit ya. Tapi kalau misalnya hujan deras, itu teman-teman biasa suka tidur di hutan. Betul. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah Bapak untuk kampung kita, untuk suku kita? Harapan kami secara umum di Kabupaten Mapi, kami harapkan bahwa pemerintah bisa melanjutkan pembukaan jalan. Terus mencor supaya bisa tengah dilalui. malam bisa jalan, alur perjalanan itu bisa lancar. Benar. Jadi warga di sini meminta tidak mesti bagus-bagus untuk jalannya, yang penting bisa dilalui ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Listrik, kalau di ibu kota distrik memang ada. Hanya harapan kami mungkin listrik ini bisa lanjut ke kami Kampung Yame ini. Selama ini dana kampung itu ada, tapi selalu tidak tepat sasaran apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi selalu mengamburkan dana kampung itu. Selalu mengamburkan ya dana kampung kita. Ya, sehingga pembangunan di dalam kampung itu belum ada pengawasan yang ketat. Saya sebagai masyarakat ada bisa terungkap, tetapi terjadi seperti itu, Pak. Terjadi di lapangan seperti itu. Betul, Pak. Jadi kita berharap kepada pemerintah, terutama pemerintah pusat ya, agar bisa mengkaji lagi, bahkan bisa memonitor tentunya dengan regulasi yang ada. Betul, karena Pak. sekali lagi tidak tepat sasaran, ini disampaikan langsung oleh kepala suku kita di sini ya. Sebenarnya untuk dana kampung kita besar sekali, Bapak ya. Besar, Pak. Tapi kita lihat pembangunan di kampung kita sangat minim. Ya. Sangat minim. Itu yang kita harapkan ya, Bapak ya. Betul, Pak. Makasih. KPK harus ditangkap. Bukan KPK-nya ditangkap, Bapak. Salah. Maksudnya, Bukan. Menangkap. Bukan. Bapak tadi ngomongnya KPK harus ditangkap. Salah. Bapak bilang gini. KPK harus menangkap orang-orang korupsi. Itu dia maksudnya. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel. Oke, kasih banyak, sudah semangat jaga kampungnya. Oke, tambah. Mari. Yang barusan ini di sini ya. Hei, kakak. Selamat makan ya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. Nah, ini mama penari kita harus semangat, harus banyak nih. Ya, tambah lagi. Luar biasa. Ya, semangat ya. Oke, hati-hati. Close my eyes. Know that you're the only thing I see, and it makes me cry. Jadi bukan kampung ini aja yang datang, ada beberapa kampung di sekitaran, sampai 5 kampung yang datang ke sini ya. Dan untuk ke tempat sini masih ada beberapa kampung yang bisa menuju ke sini menggunakan jalur air, menggunakan perahu ya. Sangat antusias, sangat luar biasa. Dekat sini juga ada pelabuhan. Oke, silakan. Silakan, selamat makan. Mari. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Seperti yang sudah kalian lihat di TikTok dan di Instagram, gue akan memberikan kejutan spesial untuk kalian semua yang sudah mensupport misi Kuali Merah Putih ini. Gue sangat berterima kasih untuk kalian semua yang selalu mendukung mimpi gue dalam memberikan masakan terbaik di seluruh Indonesia. Dan yap, kejutan spesial dari gue buat kalian semua adalah menghadirkan rumah makan Kuali Merah Putih. Nantikan rumah makan Kuali Merah Putih yang akan buka di Kota Bekasi 9 April 2025. Jangan lupa mampir, support misi Kuali Merah Putih dengan cara makan di rumah makan Kuali Merah Putih. Matangkan! Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Kuali Merah Putih berhasil matangkan di Asgon, Kampung Yame. Setelah ini kita akan berlanjut ke kampung berikutnya. Dan gue mau terima kasih buat YSP seperti biasa karena telah mensupport misi Kuali Merah Putih kita. Bagi teman-teman mencari spare part motor, ingat harus YSP. Oke? Kualitas terbaik Indonesia, teknologi Jepang.
What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Walau di tengah keterbatasan, lagi dan lagi masyarakat Papua menemukan caranya sendiri untuk hidup dengan indah. Semakin jauh Kuali ini memasak, semakin saya tahu bahwa budaya makan bersama ini mencerminkan semangat gotong royong dan juga kerukunan dalam bermasyarakat. Mungkin kita harus meyakini bahwa Papua bukanlah simbol ketertinggalan, mereka adalah simbol keindahan. Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Makan bergizi belum ada di sini ya? Ke sekolah perut kosong. Harus pakai piring semua. Jadi piring ini Bapak Presiden yang tanggung jawab untuk 19 kampung ini. Bagaimana ngomongnya ke Bapak Presiden? Misi Kuali Merah Putih kita sudah selesai di Papua. Kuali Merah Putih, senang!